Halo, selamat malam semuanya. Hai, Mikael, Nitya, Rafa, Azar. Halo, boleh nyalain kameranya semua? Coba Mikael, Rafa, dan juga Azar dinyalain kameranya. Razan juga ya. Coba dinyalain dulu kameranya. Bisa nyalain kameranya semuanya. Coba sambil kado coba absen dulu ya. Razan udah. Nah, Rafa boleh. Mikael dan Azar juga ya dinyalain dulu kameranya. Halo, Mikael, Azar. Halo. Halo, dinyalain kameranya ya Azar. Oke. Oke, coba Mikael juga ya. Eh, sip, Kak Dot coba absen dulu ya. Selamat malam, berarti siapa yang belum masuk? Ada Fatih Hamam Abdillah. Fatih Hamam Abdillah, belum ya? Fatih Hamam, terus Fatihur Rahman Dimas Rizky, belum juga. Habis itu ada Godwin Dioren, Godwin Dioren, belum ya? Godwin Dioren Mario. Terus ada Mikael Muhammad Altair. Mikael Muhammad Al. Oh, ini Mikael ada. Mitsak belum. Habis itu Muhammad Azhar Gunawan. Azhar ada ya. Rafa Radityo. Rafa ada. Razan ada. Sip. Ini Fatih baru join. Halo Fatih, boleh dinyalain kameranya ya. Nah, sip. Oke, selamat malam berarti. Wait. Boleh segera masuk ke Zoom ya. Kelasnya akan kita mulai sekarang. Oke, kita akan mulai aja. So, selamat malam ya semuanya. Razan, Azhar, Fatih, Rafa, dan juga Mikael. Eh, untuk hari ini, Mr. Adit itu akan digantiin dulu ya untuk mengajarnya sama Kak Daud. Jadi, kalau ada pertanyaan tentang pembuatan game, itu bisa langsung ke Kak Daud aja. Ya, untuk hari ini aja ya. Sip, kalau gitu kita mulai aja kelasnya. Jadi, salam kenal semuanya ya. Wait, kita pakai immersive aja dari awal ya. Ini berarti ada 6. Nah, oke. Keaktifin gak sih? Enggak ya? Adalah ya. Nah, sip. Oke, kita akan mulai saja. Jadi, oh nggak usah deh. Ini jadi nggak kelihatan sih. Kedot matiin dulu. Speaker aja berarti. Kok sih? Ini nanti foto-foto aja sih. Nah, sip. Kita akan mulai aja kelas kita hari ini ya. Ada yang masih ingat nggak minggu kemarin kalian belajar apa? Kelas Betul, ya. Kelas itu apa sih, Fatih? apa ya, pengelompokan biasanya. Pengelompokan, betul banget. Ya, jadi dia berbicara tentang template, gitu ya. Pintar. Eh, kok ada error? Oh, ini tabnya. Ini Fatih, kamu typo nih. Nah, itulah ya banyak-banyak. Oke, sip. Betul ya. Jadi kelas itu pokoknya kalian tinggal bikin kelas gitu ya, kelas hero. Itu
udah jadi sebuah template gitu ya. Tujuannya kita bikin kelas berarti kita akan pakai yang namanya template ya. Nah, sip. Hari ini kita akan masuk ke dalam pelajaran baru namanya adalah keturunan ya. Jadi kita akan belajar yang namanya keturunan. Ada yang tahu apa itu keturunan? Ada yang baru join deh. Halo DLHK Yaya. Yaya ini siapa ya? Boleh diganti namanya? Ah, Godwin. Oke, halo Godwin. Godwin boleh nyalain kameranya ya? Sip. Ada yang mau jelasin apa itu keturunan? Apa itu keturunan? Coba. Karena tidak ada yang merespon. Nah, jadi keturunan itu ibaratnya kalau kita ngomongin yang namanya manusia gitu ya. Nah, misal ini ada bapaknya kalian, terus ini ada mamanya kalian. Nah, bapak itu ya mungkin menurunkan dari segi eh, rambut kalian gitu ya, rambutnya lurus. Nah, terus nanti dari mama kalian itu rambutnya warna hitam. Ya, berarti nanti dari kalian sendiri itu rambutnya warna hitam, ya, terus lurus. Nah, mungkin ada tambahannya lagi nih. Kalian punya spesialnya itu tebal, ya. Jadi yang namanya keturunan itu ngambil dari orang tua, baru kalian punya keunikannya sendiri. Ya, itu kita mau terapin juga di dalam Python. Kenapa? Karena nanti pas kalian pengen bikin game, itu setiap objeknya udah mulai unik nih. Dia nggak cuma eh, sama ya di antara satu sama yang lainnya gitu. Jadi perlu bikin template yang baru. Contohnya kesatria dia bisanya serang pakai pedang, tapi kalau penipu dia serangnya pakai panah. Ya, jadi kita nggak bisa pakai template satu template, tapi tetap dia ya awalnya sama ya gitu. Oke? Nah, gimana cara kita buatnya berarti? Cara kita buatnya kalian tinggal bikin aja. Nah, jadi kalian tinggal bikin eh, yang namanya, nah ini ya pokoknya kalau di dalam visualisasinya kalian punya kelas bapak, ya bapaknya, terus nanti pas kalian bikin kelas anak itu yang ada di bapak semuanya dimiliki sama si anaknya, plus yang unik dari anaknya itu sendiri, ya. Contohnya gimana? Contoh nanti kalian tinggal bikin misal mau ada kelas anak namanya pejuang, terus bapaknya itu hero, berarti kalian bikin dulu kelas bapaknya, ya, baru nanti tinggal dibikin definite. Nah, nanti ada banyak propertiesnya, terus ada metodenya juga, dan kalau kalian pengen bikin kelas anaknya, berarti kalian tinggal bikin kelas baru, panggil bapaknya di dalam kurung, ya. Oh, bapaknya itu hero, berarti semua yang ada, semua yang ada di hero itu otomatis dimiliki sama pejuang, ya. Plus nanti di pejuang ada metodenya sendiri, ada hello, ada serang, gitu, ya. Nah, jadi pas kalian pengen bikin objek dari kelas anaknya, Kak, ini kan gak ada definite. Dari mana dong? Yang di dalam kurung. Dia dari si bapaknya. Si bapaknya yang hero tadi. Oh, bapaknya hero kan ada definite nih. Nah, berarti yang anaknya pun sama dari bapaknya. Ya, yaitu name-nya Henry, health-nya 100, power-nya 50. Ntar dev Velo sama dev serang aja. Ya, itu aja. Ada pertanyaan dulu? Clear semua? Clear ya. Kalau clear kita lanjutin. Kayaknya ada yang baru gabung deh. Halo Dimas, Dimas boleh di-share, dinyalain kameranya Dimas ya. Coba Dimas boleh nyalain kameranya. Nah, sip. Godwin juga ya. Wih, Dimas besok ulang tahun ya. Mantap. Selamat ulang tahun Dimas. Kadot yang ucapin duluan ya. Kasih Kak. Sama-sama. Oke, kalau gak ada pertanyaan kita langsung buka aja eh platformnya. Nah, nanti kalian tinggal buka aja modul 5 terus lesson 5 ya. Nih, nih modul 5 lesson 5 nomor 7 gitu. Ini Kadot kayaknya udah jawab deh. Nah, ya Kadot udah buat ya. Jadi coba deh diminta tolong bacain dulu ya. Fatih boleh minta tolong bacain yang nomor 1. Coba ya dibaca dulu. Dinyalain mikrofonnya yang warna biru aja.
memprogram kelas pejuang untuk mewarisi dari kelas hero. The fields of the warrior class are defined using the constructor of the hero class hero. Memprogram metode pejuang. Metode hello ketika dipanggil itu mengenalkan karakter baru pengguna. Kita bisa menggunakan metode print info dari superclass hero. Metode serang itu menyerang musuh instansi dari kelas hero atau turunannya. Kekuatan serang sesuai dengan kelas karakter. Serangan dari pedang pejuang lebih lemah daripada sihir penyihir. Oke, thank you ya, Fatih ya. Nah, terus yang nomor 2, Razan boleh minta tolong bacain. Dinyalain mikrofonnya Razan ya. Ini yang warna birunya aja Razan. Em, memo- memprogram kelas penyihir untuk mengawal untuk mewarisi dari kelas hero, bidang dan kelas penyihir dipasang menggunakan konstruktor dari kelas hero. Memprogram metode penyihir mirip dengan kelas pejuang. Jangan lupa untuk membuat presentasi original dari karakter penyihir dan memasang kekuatan serang berbeda. Sip, thank you ya, Razan. Nah, jadi itu yang udah dibaca sama Fatih dan juga Razan. Kita mau bikin kelas turunan ya. Jadi yang utama itu kalian tinggal bikin yang namanya kelas pejuang sama kelas penyihir, ya. Nah, oke, kayak gitu ya. Jadi nanti pertama kalian akan tinggal buat dulu ya kelas. Kayaknya bentar. Kayaknya secara default kelas hero-nya udah ada ya. Tuh, kelas hero-nya udah ada. Jadi nanti kalian tinggal bikin aja kelas pejuang sama kelas penyihirnya. Ya, jadi pertama ini Kadot akan coba jelasin dulu from time import slave, lalu kelas hero-nya, dan kelas pejuang ini dia diturunkan ya dari si hero-nya. Ya. Dan kalau kalian udah beres, kalian tinggal copy paste aja yang kelas pejuang ya. Ya. Nah, ini Kadot coba restart dulu deh biar bareng-bareng. Bentar ya. Nah, jadi yang perlu kalian lakuin pertama adalah kita rubah dulu baris satu ya. From time import slip. Untuk baris 3 sampai baris 13 itu nggak perlu ada yang dirubah. Ya, nggak perlu ada yang dirubah. Lalu kita tinggal buat kelas pejuang nih. Yang tadi udah Fatih baca. Nah, kelas pejuang ini kalian tinggal bikin seperti ini ya. Nah, kalian tinggal bikin ini yang hijaunya boleh dihapus aja sih. Nah, kalian tinggal bikin kelas pejuang, panggil si hero-nya. Ya, lalu ada dua metode, ada hello dan juga ada serang. Ya. Nah, pas kalian pengen masuk ke nomor 2 kelas penyihir, kalian tinggal copy paste aja yang pejuangnya ya. Oh, atau dibikin dulu. Oh, boleh deh copy paste dulu aja. Nah, jadi bikin kelas penyihir gitu. Nah, nanti Kadot akan kasih tahu detailnya gimana ya. Sip, sekarang kita bikin dulu aja pejuangnya ya. Ada pertanyaan dulu? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, ini Kadot kirimin di chat Zoom. Ingat yang dirubah berarti yang mana? Baris satu, terus baris 14 sampai ke bawah ya. Nah, itu udah Kadot kirimin baris satunya from time import slip ya. Semuanya boleh di share screen. Kita coba praktekin ya. Coba di share screen semuanya. Please kalau nemu baris yang bingung tanyain ya. Ya, ini yang baru share screen Rafa, Fatih, Azhar, Dimas, Razan. Yang lain share screen ya. Ayo langsung dibuat.
Ntar kita langsung bahas yang berikutnya ya, yaitu kelas penyihir. Ingat berarti baris satu dulu ya. Nah, betul Rafa, itu kapital ya. Yang kapital ditulis kapital ya. Nah, ini kayak punya Fatih. Pejuangnya P-nya kapital Fatih. Azhar juga pejuangnya P-nya kapital. Dimas oke. Mm-mm. Razan juga oke. Oke. Di play dulu ya, coba di play dulu lihat. Ini punya Rafa, coba play dulu. Ada yang merah nggak? Nah, kalau nggak ada yang merah udah bener ya. Kalau yang udah selesai, di play dulu lihat ada yang merah atau enggak ya. Tabnya Dimas. Dimas di ini dikasih tab ya. Dia sejajar di sini. Kasih tab. Yang devnya dulu, devnya. Lihat devnya harusnya sejajar.
Kasih spasi, kasih spasi. Ah, ini juga tap lagi. Dua kali. Sip. Oke, Razan lanjut. Nah, Godwin, oke, sip. Ingat baris satunya from time import slip ya. Dirubah dulu yang awal. Oke, kasih tab, Fatih. Mana sini? Kada tunjukin coba ya. Dilepas dulu, ntar. Jadi ini kalau kamu kasih titik dua, itu udah auto nanti tuh, udah ada auto spasinya. Cuman karena belum, jadinya nih. Kayaknya ada yang kelewat deh. Ada yang kelewat nggak? Depth serangnya mana? Ada yang kelewat itu? Depth serangnya ya, Fatih ya. Coba dibuat dulu yang depth serangnya. Ya, there's 3 minutes left ya. Nanti kita lanjutin lagi. Kalau mau tunjukin. Oke, kita lanjut dulu ya. Bentar, 1 menit lagi ya coba. Nah, sip. Kadot akan tunjukin bagian berikutnya. Jadi, tadi yang sudah itu kalian tinggal lanjutin saja ya. Salah share screen, guys. Hmm, nah ini dia. Nah, kan tadi udah bikin yang pejuang ya. Ini udah dibikin yang pejuang. Kalian nanti tinggal copy paste aja ya dari yang udah kalian buat. Gitu kelas pejuang, lalu di copy, di paste di sini ya lihat tuh spasinya mepet kiri. Gitu ya. Nanti yang perlu diganti apa? Yang perlu diganti di sini aja nih. Nanti armornya jadi 35, apa serangannya jadi 35 gitu ya. Terus nanti di sini jadi penyihir. Dah, dua baris ini doang yang dirubah. Tiga deng, sama yang di awal ya kita ganti jadi penyihir.
Ya. Nah, terus kalau sudah, kalian tinggal buat objeknya aja ya, berarti. Nah, cara bikin objeknya gimana? Ya udah, berarti tinggal panggil pejuang sama penyihirnya. Ya, nih pejuang sama penyihirnya. Gitu. Nah, kalau di play nanti kayak gimana, Kak? Kalau di play nanti akan muncul seperti ini ya. Gitu. Oh, namanya Henry. Terus yang kedua namanya Luke. Gitu ya. Nah, ini ya. Jadi ini yang berikutnya. Sip. Itu di bawahnya ya. Ingat tadi copy paste, terus tinggal dibikin objeknya. Ya. Wait, ini kagok sih. Dikit lagi. Eh, Kalau sudah nanti tinggal panggil aja berarti yang serangnya ya. Jadi kita bakal membuat dua-duanya saling menyerang gitu. Nah, jadi nanti ketika kita sudah print info ya, nanti akan dibuat saling penyerangan ya. Tuh, nanti dibuat dulu yang Henry, terus nanti lu habis itu kita akan ngebikin pejuang satunya menyerang si penyihir satu, Henry menyerang Luke ya, terus Luke menyerang Henry. Oke? Udah, gampang. Berarti dibikin kelas penyihir sama bikin objek dan buat serangan ya. Oke, semuanya boleh di share screen. Kita coba praktekin ya. Kado udah kirimin ke chat, boleh langsung dibuat. Kalau ada bagian yang bingung, tanyain ya. eh Dilihat spasinya ya. Ini siapa nih? Rafa dilihat spasinya pas bikin objek ya. Lihat, itu yang pas bikin objek yang ini nih. Yang baris 46 sampai ke bawah nih, lihat spasinya. Dihapus ya, dia mepet kiri. 46 ini. Yang lain share screen-nya mana ya? Ini baru Fatih, Dimas, dan juga Rafa. eh Azhar, Mikhail, Godwin, share screen ya.
AI is here, ready to lead the way. Stand out and build in-demand Gen AI. Sudah semua? Ada yang sudah tapi masih error? Coba dilihat. Jadi kembali lagi bersama aku Safana Putri. Seperti biasa kali ini aku internasional yang aku. Nah, sip. Oke, ini punya siapa nih? Punya Azhar udah berhasil ya? Oke, yang lain yang nggak share screen berarti Kak Daud udah bilang udah berhasil ya? Saya punya Rafa juga udah berhasil, mantap. Dimas sedikit lagi. Fatih, oke. Mana Mikael? Scroll ke bawah Mikael. Ya, orang belum beres. Belum, iya belum beres kok. Coba lihat lagi di chat Zoom-nya. Lihat lagi itu chat Zoom-nya Kak Daud, ada kirim lagi itu belum beres banyak kamu. Nah, yang udah beres Rafa boleh di checklist ya buku tugasnya. Coba yang di samping kanan itu diklik, kotaknya di checklistin, lalu submit task for review. Yang lain tadi siapa juga ya? Dimas ya, Dimas udah ya. Nah, Dimas boleh dikotakin, di checklist juga kotaknya. Azhar juga ya, Azhar udah bisa di checklistin kotaknya Azhar.
Oke, there's 3 minutes left ya. Ntar habis itu kita lanjutin lagi ke project yang baru. Please yang ada pertanyaan tolong ditanyain ya. Nah, ini salahnya di mana? Mana Dimas? Titik, titik. Ini bukan spasi tapi titik ya. Dihapus spasinya, ganti sama titik. Play lagi. Tuh kan, pejuangnya P-nya kapital. Eh, ini bukan. Nah, ini penyihirnya tuh. Mm-mm. Coba di play lagi. Nah, berhasil ya. Oke, checklist aja kotaknya semua. Ya, nggak apa-apa, Azhar. Sip. Oke, yang belum beres, nggak apa-apa. Ini Kak Daud akan coba share screen dulu ya. Nah, jadi untuk yang belum beres, tolong dibuka aja Google Docs yang Kak Daud kirim ini ya. Nah, ini kalian tinggal klik aja tombol yang ada di chat Zoom ya. Linknya itu Kak Daud kirim di chat Zoom dan kalian boleh pakai yang ada link di situ ya. Nih, jadi kalau yang tadi belum beres atau masih ada error-error, nah boleh dibandingin yang ada di chat Zoom ini ya. Terus dipakai juga nggak apa-apa. Oke? Sip. Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjutin ke bagian berikutnya. Di bagian berikutnya itu kita akan coba belajar yang namanya game Hit It. Ini adalah game Gobak Sodor ya. Ada yang tahu nggak game Gobak Sodor itu apa? Game Gobak Sodor. Ada yang Game pernah dengar? terkenal. Atau malah yang Game pernah main? game Gobak terkenal. Sodor. Ah, Fatih pernah? Nah, Pernah ya, Gobak Sodor tuh gimana sih Fatih cara mainnya? kayak ada dua kelompok, satu menjaga, satu nyerang gitu. Betul ya. Tujuan cara kita menangnya gimana? Ngelewatin penjaganya sampai ujung. Betul ya kayak gitu ya. Jadi kita kalau pengen membuat mana ya yang gampang ya? Nah, aja deh. Nah, jadi kalau misalnya kita mau main Gobak Sodor itu nanti betul yang Fatih bilang ada 2 tim ya. Nanti kita misalnya mau jadi penyerang atau penjaga. Misalnya kita jadi penyerang berarti kita harus ke base musuh ya. Tapi nanti ada penjaga di setiap sudutnya gitu. Nah, itu yang perlu kita waspadai ya. Nah, gimana cara kita buatnya? Cara kita buatnya seperti ini ya. Jadi nanti kalian tinggal bikin, nah ini penyerang kalian ya. Terus nanti ada tujuannya gitu ya. Nah, nanti yang perlu kalian ingat adalah ini kan berarti ada yang mirip-mirip ya. Kita ngebikin berapa turtle tuh? Bikin 4 turtle ya. Nah, ini turtle-nya kita sebut sebagai sprite. Ya, terus kalau layar ini ya scene ya, kita sebut sebagai scene. Nah, jadi nanti kita perlu manggil dari bapaknya itu turtle. Karena kan tadi kita bentuknya dari turtle ya. Gitu. Ntar tinggal kita bikin kelas anak yang baru. Ntar dari situ udah jadi sebuah pewarisan ya. Nah, jadi nanti kalian bikin dulu kelas baru ya. Namanya kelas Pride. Ini adalah kelas anak. Manggil dari turtle ya si bapaknya. Nah, di dalam turtle di dalam Sprite ini ada apa aja?
Ya udah kita tinggal bikin koordinat, langkahnya dia berapa, bentuk dan juga warnanya. Ya, ntar tinggal dibikin aja properties, lalu kalau udah ready bikin objeknya. Ya. Nah, setelah itu kita akan ngebikin juga untuk pakai ini ya, keyboard ya. Kalian udah bisa mengontrol pakai keyboard. Kemarin di Paint, Project Paint, Simple Paint. Nah, kita akan ngebikin dia eh playernya bisa dikontrol lagi, gitu. Ya. Nah, ada pertanyaan dulu semua? Tidak. Nggak ada ya. Kalau nggak ada, kita lanjutin lagi. Jadi nanti kalian tinggal buka platformnya, ya. Dibuka platformnya, nanti dibuka nomor 8 ya. Again, ini kado udah buat lagi ya. Nah, jadi nanti kalau di part 1 itu dia belum bisa bergerak ya. Wait, kado update dulu codingannya. Bukan yang itu, tapi yang ini ya. Nah, ini ya. Tuh, jadi nanti kita akan membuat 3 turtle gitu. Ya, tapi belum bisa bergerak. Yang part 1 kita mau bikin kayak gini dulu. Ya, oke. eh Nah, Azhar boleh minta tolong dibacain gak yang nomor 1? Tolong dinyalain mikrofonnya Azhar ya. Nih yang warna birunya aja Azhar. Kelas Sprite mewarisi dari kelas Turtle. Konstruktor kelas Sprite mewarisi dari Turtle dan ditambahkan dengan perintah. Satu, menempatkan titik awal. Dua, memasang warna dan bentuk. Tiga, memasang besar langkah memengaruhi kecepatan. Metode kelas yaitu satu, metode untuk menangani event keyboard ke kiri, ke atas, dan lainnya. Membuat instansi dari kelas sprite, objek screen, dan langganan ke klik arah panah. Mengecek jika sprite bergerak ketika tombol arah panah ditekan. Menyesuaikan kecepatan gerakan. Membuat sisa dari sprite rintangan dan sprite target. Yes. Oke, thank you ya Azhar. Nah, jadi kita perlu ngebuat dulu kelas Sprite yang mewarisi dari kelas Turtle. Nah, caranya gimana? Berarti caranya kalian tinggal bikin dulu importnya dulu aja. Importnya nanti ada from Turtle import bintang sama random random ya. Terus kita buat yang namanya template kelas Sprite. Ya, nah ini berarti kalian tinggal bikin kelas Sprite dipanggil bapaknya si Turtle gitu. Kenapa? Biar kita nggak perlu repot-repot lagi ya ngebuat dari awal gitu ya. Nah, kalau sudah nanti tinggal dibuat aja objeknya ya. Kalian sudah bisa ngebikin objeknya seperti ini. Ya, jadi nanti akan ada 4 objek yang bisa dibuat. Ntar kalau kalian udah play, dia udah bisa. Ya udah muncul. Gitu. Nah, karena kita perlu ngebuat dia bisa bergerak playernya, berarti kalian perlu yang namanya metode bergeraknya. Ya, kita buat ada 4 ya. Jadi nanti kalian kalian tinggal bikin ada ke atas, ke bawah, ke kiri, sama ke kanan. Gitu. Nah, jadi seperti ini dulu aja. Ya, lumayan panjang, tapi tolong diperhatikan spasinya ya. Oke, yang Kak Daud perlu ingetin, kalau kalian pengen ngebikin dev, udah ada auto spasinya, kalian titik duain. Karena kalau nggak titik dua, nanti sejajar sama devnya. Jadi kalau kalian bikin titik dua, dia otomatis ada spasinya. Ya, oke, sip. Semuanya boleh di-share screen dan dikerjakan. Itu Kak Daud udah kirim di chat Zoom. Kalau ada pertanyaan, please tanyain ya di baris yang bingung. Oke, semuanya boleh share screen dan langsung dibuat ya. Oke, Rafa, Fatih, dan yang lainnya. Ya, silakan Godwin. Baru Rafa, Fatih, dan Azhar ya. Yang lainnya share screen juga. Coba.
Lihat spasinya ya. Ini Jerman. Spasinya dihapus ya, Rafa ya, untuk yang bagian 28 sampai 31 ini. Dihapus dulu spasinya. Kayak izin ya, ada tugas OSIS. Waduh. Oke, silakan Dimas. Udah malam gini masih ada tugas. Nah ya, gitu.
Oh, bad input. Mana Rafa? Di play, di play. Oke, coba. Kayaknya baru join deh. Hah? Halo Rizal, selamat malam. Boleh share screen Rizal ya? Ada yang udah tapi merah? Coba ada yang udah selesai tapi merah? Oke, 4 minutes left ya. Nanti kita lanjutin lagi biar bisa dikontrol ya gitu si player ya. Oh, Rizal tapi kita udah beres ya. Kamu tinggal klik aja nih yang berikutnya nih Rizal. Klik yang ini ya. Hmm, yang head ini diklik. Sip. Nah, Rizal langsung buat yang ada di chat Zoom ya. Oh, ada tuh udah kirimin. Kamu langsung buat aja dan kalau ada bagian yang bingung tanyain ya. Ya, 2 minutes left semuanya. Oke, kita langsung masuk aja ke bagian berikutnya ya. Nah, jadi di bagian berikutnya kalau sudah, berarti kalian tinggal bikin nih, kan tadi itu sebentar. Nah, tadi itu kita sudah sampai ini ya, bikin objek ya. Nah, kalian tinggal kontrol aja biar dia bisa bergerak. Caranya gimana? Caranya untuk dia bisa bergerak, berarti tinggal kita pakai get screen ya. Nah, jadi kalian tinggal get screen aja, lalu di on key. Ntar sudah bisa nih, kalau kan yang awalnya ini belum bisa ya, belum bisa kontrol pakai tanda panah. Nah, kalau yang berikutnya udah bisa kalian kontrol ya. Syaratnya diklik dulu yang warna kuningnya ya, pakai mouse. Oke? Sip, ini yang part satu ya. Nanti ini dilanjutin lagi sama Kak Adit di pertemuan minggu depan ya, untuk di finishing.
Ada yang punya pertanyaan dulu? Jadi yang dibuatnya ini doang ya, yang get screen aja ya. Lihat yang pemain dan eh, sampai gol itu udah ada, jadi nggak usah dibuat ulang ya. Oke, semuanya boleh langsung di share screen. Kita langsung praktekin lagi. Yang lain share screen-nya mana ya? Coba. Nah, sip. Punya Fatih ada yang salah. Sini-sini Fatih kada coba bantu kontrol. Yang lain ada yang merah juga nggak? Ya, Kak. Oke, Rafa bentar. Nah, coba dikontrol. Bisa ya? Eh, Slave self ya. Sip. Punya Fatih udah bener. Keren. Rafa sini kada coba kontrol dulu. Diklik tombolnya. Baru 9 Rafa. Oh, berarti ini titik 2 aja Rafa. Udah, sip. Oke, ini tinggal lanjutin ya. Azar kanan kirinya udah jalan mantap, keren Azar. Oke, terus Dimas, oke Dimas lagi buat. Godwin, oke. Rizal, oke. Mikael, mana Mikael sini? Hmm,
Ya ini di per ini nih. Nah, boleh boleh Godwin. Sip deh, yang penting ke atas bawahnya dulu aja. Oke, punya Mikael udah benar. Nah, sip Dimas. Oke. Oke. 7 minutes left ya. Coba dibuat dulu. Nah, menurut kamar mandi dulu ya.
Oke, sip. Yang belum selesai nih Kak Dot akan share screen ya untuk di-share aja Google Docs-nya. Ada pertanyaan dulu nggak sebelumnya? Coba. No worries kalau belum beres, karena nanti nih Kak Dot coba share ya. Wait. Nah, jadi nanti kan kalian sudah beres ya untuk yang di hari ini. Kalian bikin dulu dia sudah bergerak nih. Kalau misalnya punya kalian masih belum bergerak, Kak udah buat di dalam Google Docs-nya ya. Jadi ini Gebak Sodor part 1. Nah, ini kalian boleh pakai atau mau dibanding-bandingin dulu boleh ya. Baru habis itu kalian buat di punya kalian sendiri ya. Nah, tinggal diklik linknya, lalu dikerjakan ya. Sip, itu aja dari yang kelas hari ini ya. Dari kalian ada pertanyaan dulu? Gampang ya, jadi ingat remindernya adalah hari ini kalian bikin yang namanya kelas turunan, kalian bikin kelas anak, lalu panggil bapaknya di dalam kurung, dan tinggal dibikin initnya, metodenya, lalu habis itu kalian tinggal bikin objeknya. Dibayangin kalau ada 4 nih, kalian perlu copy paste panjang-panjang, kita cukup bikin satu baris sudah beres, ya, dengan syarat bikin template kelas OOP. Oke? Kalau gitu kita cukupkan saja dulu ya. Semuanya boleh nyalain kameranya. Kadot mau foto. Rafa, Fatih, Razan, Mikael, Godwin, dan juga Rizal. Coba dinyalain kameranya semua. Razan, Mikael, Godwin, Rizal. Coba dinyalain. Atar bisa ditunjukin mukanya? Kok Atar sih? Azhar, sorry. Nah, nah udah. Siapa ini yang belum? Razan, Mikael, Godwin. Ambil, aduh. Nggak usah Mikael. Tar, berarti ini ada yang ini lagi berarti guys. Nggak apa-apa ya udah. Razan sama Godwin bisa nggak? Oke, kita akan foto aja ya semuanya. Dalam hitungan 3, Kak Daud langsung ambil ya. Boleh langsung gaya bebas. 1, 2, 3. Oke, so selamat malam semuanya ya. Mitsak, Fatih, Dimas, Azhar, Rafa, Razan, Mikael, dan juga Godwin. Ntar ketemu lagi sama Kak Adit di minggu depan ya. Bye everyone. Selamat malam.